Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa akhrajana min zulmin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin ويمن وإيمان وخير الأوامر اللهم وصل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد شجرة أصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليفة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار ربانية وخزائن العلوم استفائية صاحب القبضة الأصلية وبهجة السنية ورتبة العلية من اندرجت النبيين تحت لوائه فهم منه وإليه وعلى آله وصحبه عدد خلقت ورزقت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر muslimin rahimakumullah wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa, apa nama desanya? Mendalo. Bapak Kepala Desa Mendalo atau yang mewakilinya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatidzah, para ustadz-ustadz, para guru-guru ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar kiaiyat zuhdiyin. Saya kalau sebut namanya banyak semua tuh. Ya, tadi ada Kiai Syamhudi. Ya. Kiai Syamhudi. Ada lagi keluarga-keluarga besar beliau. Alhamdulillah saya beberapa kali diundang beliau di pesantren beliau. Ustaz Ya'la, alhamdulillah. Saya singkat saja dengan saya jamak keluarga besar Zuhdiyin rahimakumullah. Keluarga besar daripada desa Mendalo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Dalil sekeluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya berkat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddatan warahmah, dan mudah-mudahan kampung ini, kampung Mendalo, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lepas dari pandangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga ini keluarga besar Surau Nurul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Bu, tadi suara nih. Bu, Pak, mun ibu-ibu na telok kali, bapaknya cukup setong. Thank you. Setuju, Pak? Hah?
Setuju. Ibu-ibu na delok mun bapakna suka setuju, Bu. Hah? Tak setuju. Pun bapak setuju macam. Allah. Mengocak santri beda hadisnya, beb. Kok ada hadisnya? Iya. Dari mana dapat dalilnya? Itu beb hadisnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man ahsana suhbatik?" Siapa orang yang paling kita hormati dan yang paling tinggi derajatnya ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Nika Rasulullah ngucapkan ummuka telur kali. Abuka. Jadi kalau setuju, mohon bapak setuju terus. Bu ibu tengok tu. Allah, alhamdulillah. Yang penting semangat. Thank you, betul. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Datangnya kita di sini insyaallah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan semua itu karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena cinta, tidak akan pernah mungkin mudah langkah kaki kita untuk bisa hadir di tempat ini. Sampean benyaklah. Beda ini urusan itu, semua kita punya urusan, betul. Tapi alhamdulillah sampean saja bisa menyempatkan diri untuk hadir di sini. Itu semua karena cinta. Orang kalau karena cinta tidak bisa dinasehati. Betul. Cinta itu yang ada dalam diri kita, tidak bisa orang itu dinasehati. Buta kalau orang sudah jatuh cinta. Dua orang nih tak bisa dinasehati. Tak bisa sampean nasehati. Bebusa pun mulut kata orang Pontianak, bebusa pun mulut tak ada gunanya. Satu, orang jatuh cinta. Yang kedua, orang perokok. Orang perokok. Iya. Tak bahas kita malam ini. Kalau orang jatuh cinta, sampean mau ngocak apa pun tak pakai. Ditunjukkannya foto gitu. Ini calon aku. Cantik. Macam bidadari. Yang mana macam bidadari? Ditunjukkannya foto kan. Macam gini, macam bidadari. Ini banyak. Di pinggir-pinggir jalan macam gini. Tapi ngocaklah macam bidadari. Itu orang jatuh cinta. Mak pokoknya kula kawin sama dia, mak. Kalau tak kawin sama dia gantung diri, mak. Aduh, gantung diri. Ini orang jatuh cinta. Jangan nak, cuba nak. Jeling boleh nak. Coba tak ada, mak. Ini udah macam bidadari betul ini, bah. Masya Allah. Buta. Orang kalau sudah jatuh cinta buta. Apapun bentuknya. Tak berduit pun jadi bisa berduit. Tandek WC bisa jadi beda WC. Telepon macamnya. Bang, jemput bang di sini bang. Iya, bila sekarang setia. Iya. Padahal tadi motor tadi apalagi bensin. Dicari macam mana ceritanya, bensin harus ada, motor harus ada. Karena cinta. Bang, 10 menit tak sampai di sini bang. Percintaan kita. Sepot jantung langsung. Cari pinjam sana, pinjam sini. Masya Allah. Ini kau orang jatuh cinta. Sampai dijemput ceweknya tadi. Habis itu naik motor. Ojen turun. Tak pakai jaket, tak pakai apa. Bergetar badan. Bang, sejuk bang. Tak ada deh. Nih kau udah begini badan udah bergetar, dibilang sejuk, tak ada sejuk katanya. Sejuk bang, tak ada deh. Hujan bang, tak apa be, baru gak hujan air. Benih hujan batu katanya. Nih orang jatuh cinta. Tak bisa nih, orang sudah jatuh cinta, dinasehat apa pun tak bisa. Ada tempat pacaran dekat kuburan.
Yang bilang, yang jaga kuburan bilang, "Dek, kalau nak bercinta jangan di sini, Dek." Ngapa bang? Itu baru ada yang ditanam tuh mati bangkit. Apa kata yang lagi bercinta tadi? Alah Dek, duduk ya sini, ada abang. Kalau ada bangkitnya ya. Iya. Jadi berani. Betul lah betul. Setuju. Itu cinta. Yang kedua, orang merokok. Sampai yang mau nasihat apa? Kibuk dalil. Ben kiai ada kiai ngerokok. Kibuk dalil bawa kitab seraja-raja kitab. Alah, apa? Belum sampai nih kayak ilmu lagi. Apapun bentuknya tak bisa nih orang perokok dinasehati. Kula diaman beda kanca kawan alim, kawan saya ini alim. Betul-betul alim, usul fikihnya hebat. Saya kalau tanya usul fikih sama beliau, saya bilang, dia ngerokok. Kuat rokok. Saya bilang, Riz, berhentilah ngerokok, Riz, katanya. Tak usah, gitu. Tak usah larang saya ngerokok, gitu. Apa kata saya? Nanti ente sakit, ada, tidak bakal sakit, gitu. Rokok ini, Beb, mendatangkan inspirasi. Kalau baca kitab, Beb, kalau tak rokokan, kata dia, buntu, tak bisa memahami ibarah, Beb, kata dia. Jadi harus merokok, harus, Beb, kata dia. Tidak. Akhirnya dia bilang, Beb, kalau bisa, Beb, jangan larang-larang saya rokok, Beb. Kenapa bisa? Rokok nakulah nih, Beb, beda dalam Al-Quran, Beb, katanya. Beda dalam Al-Quran. Kuliah kan terkejut. Dari mana ente bilang ada dalam Al-Quran? Beda, Beb. Kalah orang, kalah. Oh, benar berarti ini. Buka, Beb. Surah apa nih? Surat An-Nisa. Ayat berapa? Ayat telur. Surat An-Nisa. Baca, Beb. Iya, nak baca kata. Sampai pas ayatnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Mari. Belum selesai nih, Riz. Mari, cukup. Terjemahkan. Udah ngerti, Riz, Sapina. Tak nampak, biar beda chemistry-nya dapat. Ya udahlah. Terjemahkan akhirnya. Nikahilah wanita yang paling baik, yang paling top menurutmu itu. 2, 3 atau 4. Ulangi, Beb. 2, 3, 4. Dengan nyamannya keluarkan dari kocek. Nih Beb, rokok aku dah, Beb, kata dia. 2, 3, 4. Oh nih. Gue tak sebut. Nanti gue sampean strategi jadi dalil lagi. Nyaman keluar. Nek Beb, apa nih? 2, 3, 4. Beda dalil, Beb. Cek sembarangan nih kan ngerokok di Beb. Mentandik dalilnya tak rokok dulu, Beb. Allah, ini kan santri. Apalagi kiai, santrinya jak begini. Apalagi sampean mau nasihati kiai, waduh. Jauh. Terus disalahkan. Benisara nih kahasiah. 2 nih kan, 2. Ini kan beda tulisan di atasnya itu, beda tulisan. Tulisannya itu fatsal. Ini kan tahu enggak fatsal itu, Beb? Ini kan insya Allah di sini banyak santri ya. Fatsal itu, Beb, sebenarnya itu, Beb, itu fasoli, Beb. Karena diiklal saja itu, Beb. Di atasnya itu beda fatsal. Itu artinya sebenarnya fasoli. Kok bisa fasoli katanya? Iya, karena di bawahnya itu jumlah rakaat sholat, Beb. 2 neka sholat subuh, 3 sholat maghrib, 4 zuhur, asar, isya. Jadi, iya orang merokok ini, Beb, berarti sholatnya taat. Tak masuk saya otak saya sudah. Terus, coba, Beb, dijumlahkan. 9. Ya, iya, Beb. Sampai kan tak hitung tuh. Mungkin yang ada rokok itu, yang rokok 2, 3, 4 tuh, belum pernah kali ngitung bintangnya.
Kula sudah mari ngitung bintang. Beda 9 bintang. Tahu begitu 9 itu apa? 9 itu jumlah wali songo. Allah. Itulah orang-orang pecinta. Apapun salah pun dijadikan dalil. Maka kalau kata Imam Syafi'i mengatakan orang kalau sudah cinta an kulli aibin kalilah. Jadi kalau kita melihat orang itu walaupun dia salah, tumpul mata kita untuk menilai dia. Taunya kita baik ya terus. Orang yang ngocak na tuba, kita ngocak tidak genteng. Tak ada ceritanya. Karena kita sudah memandang dia dengan pandangan cinta. Tapi sebaliknya, wa ainus sukhut. Kalau sudah mata itu pandangannya pandangan jelek, kiai pun dia, habib pun dia, kalau sudah mandangnya jelek, dibuat baik pun jadi salah. Iya. Mereka baru tobat, jalan dari sana mau ke Surau Nurul Falah. Pakai kelampi, koko, pakai semak. Tadinya preman. Orang ngocak, tengoklah katanya. Macam iya sekali katanya. Ini orang betul-betul mau insaf taubat ini. Tapi karena ada pandangan-pandangan yang tidak suka dengan dia insaf, tengok macam iya lagi. Macam surga punya dia pula, jadi petantang, betenteng jalan katanya. Salah lagi. Sumbang duit banyak, ngocek orang ngocek apa? Riak, pengen dipuji. Salah boleh. Kalau sudah mata itu pandangannya itu jelek sama orang itu berbuat taat pun jadi salah. Ibu kalau sudah tengok orang, benci ibu nengok dia, tak senang ibu nengok dia. Dia buat baik, ibu pikirannya itu udah, tak betul. Itu minta puji jak tuh, mana benar. Oh itu banyak nyumbang itu, banyak nyumbang masjid. Alamak, paling duit-duit haram juga jadi. Iya. Oh, maka alhamdulillah sampean Rabu Karim. Tuh alhamdulillah nikah ini karena cinta. Semua itu karena cinta. Mengharap keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri pengajian di mana pengajiannya insyaallah pada malam hari ini kita akan membuka sedikit tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum saya cerita tentang Isra Mi'raj, saya punya cerita. Saya kalau sebelum ceramah, suka saya buka cerita ini. Cerita Nabi Musa dengan iblis. Nabi Musa lagi ceramah, tahu-tahu iblis datang. Kata iblis, "Ya Musa, aku datang ke sini untuk mengganggu umatmu." Lalu Nabi Musa bilang, "Ya iblis, kau ini tak ada bosan-bosannya ganggu umatku." Wahai Musa, sampai kapanpun aku tak akan pernah bosan untuk mengganggu umat-umatmu sampai kiamat kelak nanti. Itu sudah janjiku kepada Allah. La'awiyannahum ajma'in. Maka aku akan bengkokkan ke kiri terus kau punya umat. Tak rela aku kalau dia ke kanan jalannya. Itu janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Nabi Allah Musa alaihi salam, kalau begitu wahai iblis, dengan apa kau mengganggu umatku? Dengan apa? Wahai Musa, aku ganggu umatmu dengan 3 senjata. Maka Bapak ingat, ini senjata iblis dengan 3 senjata. Yang pertama paku, bahasa Arabnya mismar. Kedua debu. Yang ketiga madu, asal, turab dan asal. Kata Nabi Musa, ya iblis, macam mana cari kerjanya tuh? Ya Musa, ketika kau nanti memberikan nasihat kepada umat-umatmu, maka senjata yang pertama ini akan aku berikan kepada umatmu. Seperti apa? Paku ini wahai Musa, aku akan letakkan di bawah tempat duduknya. Maka jangan salah, kalau kita pergi pengajian, pantat tu tak betah, bergerak sana, bergerak sini, gerak sana. Mereka kena senjata iblis bu. Tapi kalau coba kita buktikan,
Kalau kita entah itu main kartu, main box, main catur, main apa, cekak, setrek, cekak, berapa jam? 2 jam tak habis, tak mari 2 jam. Coba kalau hadir majelis taklim, baru gak Kiai Habib ceramah 10 menit. Apa kata orang Pontianak yang direpek kan ini panjang benar. Iya, karena iblis pun tak suka. Jadi iblis tuh tak suka kalau kita tuh di majelis taklim, tak suka, tak senang iblis, tak senang. Tak ada kawan iblis. Coba kalau benda-benda yang ini kan kawan dia semua nih, tak perlu diganggu kata dia. Orang ini kawan anak, tak perlu, makanya tenang, jangan mati celek. Mereka kalau main gaplek, main bok, apa, matu, bini nelpon apa rajin. Tidak diangkat-angkat tuh. Dari kol beluk sampai subuh tak selesai. Masya Allah. Coba kalau duduk majelis taklim. Maka itu tak betah, Bu. Ya. Tak betah. Pindah sini. Pindah ke depan. Depan Abudi lagi. Apa ini? Ini kagak nak senjata iblis. Berdua pakuk nak dibebel. Tapi tak usah dijeli tadi. Berdua pakuk nak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, debu. Debu ini banyaknya yang kena itu, Bu, bapak-bapak. Iya. Ini rahasia. Sebenarnya saya tak mau buka, Pak. Tapi tak nampak sekorana. Tapi saya yakin bapak-bapak desa Mendalo ini tak ada kena senjata ini. Biasanya kena itu, Bu. Biasanya kena itu waktu hari Jumat. Hari Jumat. Khotib, alhamdulillah. Dia pun begini kan. Khotib 2 kali ceramah, 2 kali khutbatin, dia 2 kali mimpi. Bangun boleh? Oh, masih. Debu, Bu. Debu itu buat mata kita ngantuk. Neka tempat duduk boleh mantap. Lepas senjata iblis yang pertama, tak ada bergerak. Atas siapa? Habib ngocak berdepaku, tak ada. Lepas, belum tentu yang kedua. Duduk boleh mantap, tapi ajeling mata. Tedung. Iya, duduk mantap. Bangun tak bangun mata merah. Iyalah macam orang dengar khutbah Jumat tuh. Orang khutbah Jumat tuh datang terlambat. Baru gak khotib, apalagi kena khotibnya. Alhamdulillah. Kena tinggal. Seorang nih kaman beda ustad bersih. Mun sampai yang drama model iya. Seorang kena tinggal. Makanya beda orang ngocak begini, Beb. Ustad itu sering dipandang sebelah mata. Allah mak, baru sebelah mata. Ustad itu tak dipandang 2 belah mata udah biasa. Itu kalau hari Jumat tuh kena tinggal tidur. Itu kan tak dipandang betul-betul. Bangun tak bangun sebelahnya. Bangun. Iya, Bu. Masya Allah. Biasanya begitu. Itu kena debunya iblis, senjata iblis. Tapi beda juga ini pura-pura tedung. Ada pura-pura tedung. Kenapa saya bilang pura-pura tedung? Iya. Dia tidurnya itu pas kotak amal lagi berjalan. Maka saya bilang dia pura-pura tedung. Mereka kota amal sana lah ujung sana tuh. Beda telur orang lah kan. Tahu dia pura-pura deh itu. Mendeki sudah di depan. Kencana. Oh itu. Tarik sana. Baru sampai ada beda telur orang langsung begini bangunnya. Cara bangunnya itu yang berbeda.
Orang ini kalau tedung kan cara bangun ini kan begini. Dia enggak. Selamat kuda kan. Selamat kuda kan. Selamat. Allah, makanya bu, Deki, mun suami na pergi sholat Jumat, tetep, APC tetep, kasih PC 5.000, 10.000, bang, masukkan ke kotak amal. Dia tak pura-pura tidur nanti. Nanti jadi pura-pura tidur, mau tak mau gayanya nih, gaya mati nih. Mau tak mau lah udah. Iya, beda nih. Insya Allah nanti lah. Ada juga tuh kotak amal. Beda nih, memberi PC, masukkan duit. Atau top nih, beda tangan gini. Nekas koni, kecil. Pun pakai tutup nih, 2.000. Iya, paling tinggi 5.000. Jeling, tinting betul-betul. 2.000. Mun 100, mun 50. Belum cara masukannya benih. Iya. Tarik. Nah, ini kali PC nih. Tak tonton. Tarik. Lang belum dimasukkan belum. Jeling samping. Ajarin budi. 100 ini. Iya, yang lepas. Udah mantap baru. Sambil senyum. Masuk. Meneh. 2.000 itu. Tengoklah nanti. Praktek nanti. Ini kalau hari apa? Hari Kamis. Hari Jumat aja ling. Kecil. Gini-gini. Kula pesan yang suka masukkan duit pakai gini nih kecil. Ketuk dulu nih kayak ini. Terbuat dari apa? Kula takut ini terbuat dari besi. Sampean masukkan duit receh. Todus ya. Ente begini. Kau tahu bunyi? Todus. Dipastikan kotak amal bukan terbuat dari besi. Pastikan dulu ketuk. Mun besi, keki di luar aja. Kan beda kotak amal boleh kan? Mun besi jangan. Minta ampun boleh. Mun kayu tak apa. Tapi tak nampak lah. Mun 2.000, 5.000 tak nampak. Tak nampak. Yang penting ikhlas. Kan begitu. Yang penting ikhlas. Ngocak Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, beliau mengatakan kalau kalian itu bersedekah, semuanya diniatkan untuk keluarga. Misal, sampean tadi 100.000 sedekah. Niatkan, ya Allah, neka untuk gula, raji, anak, lemak, menantu, telok, mertua, siapa lagi, pembantu, 100.000 masuk. Malaikat senyum. Top kata malaikat. 50.000, iya, sama senyum malaikat. 2.000, tolong. Cok ngocak, jangan disebutkan semua. Ya Allah, ini aku lo ya Allah, raji, anak 4, 5, mertua, menantu, ngocak malaikat. Geram malaikat. 2.000 macam mana mau baginya? Kalau 1.000 kan tadi masih nyaman. Oh, gak baginya gampang. Kalau 2.000 dibagi, yang disebutkan semua tanggung dari sini sampai satu desa Mendalo ya sebutkan semuanya. Orang Masya Allah. Maka insya Allah pada malam hari ini dua senjata itu tidak ada kita dapati pada malam hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga biasanya itu ibu-ibu yang kena. Kalau debu tadi bapak-bapak. Kalau yang ini madu itu yang biasa kenanya itu ibu-ibu biasanya. Tapi insya Allah ibu-ibu ini enggak, saya yakin segar semua. Ibu-ibu tuh Pak, di mana-mana saya ceramah atau saya ngajar,
tak ada ceritanya ibu-ibu itu badannya bergerak, enggak ada. Gini enggak. Apalagi ngantuk, tak ada ceritanya. Yang banyak ngantuk tuh bapak-bapak. Ibu-ibu tuh tak ada ceritanya ngantuk kalau hadir majelis taklim. Enggak. Kenapa? Kenapa tak ngantuk, Pak? Karena dia jeling sana sini. Emas nih kah? Emas seraju, emas tuh, emas nak kecil masih ini makanya. Tapi insya Allah ibu-ibu sini tak ada. Makanya iblis itu senjata yang madu ini banyaknya ke ibu-ibu. Diapakan? Dipoleskan ke bibirnya. Nah, makanya nyaman tuh ngomong. Iya. Kau tengok sebelah sana tuh. Itu emas ke bukan tuh ya? Benih kah? Benih emas. Imitasi itu. Banyak pasar depan itu kan. Bukan itu kuning ini kok. Bukan. Apote bukan kata dia. Oh ngomong sama dia. Dia sama dia. Tapi insya Allah semangat. Insya Allah pada malam hari ini senjata iblis tersebut insya Allah tidak kena sama kita. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Ini cerita pertama ada setengah jam kan. Allah belum masuk Isra Mi'rajnya. Baik. Kita masuk ke bab Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Sampai di situ dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semuanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Peristiwa Isra ini adalah peristiwa yang agung. Peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengagungkan cerita dengan kalimat subhana. Tidak pernah. Bapak Ibu buka Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka surah-surah semuanya, tidak pernah Allah buka dengan kalimat subhana. Tidak pernah. Maka di dalam kitab yang berjudul Wahwa bil Ufuqil A'la yang ditulis oleh Profesor Dr. Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mensyarahkan daripada tafsir daripada kalimat tersebut. Beliau mengatakan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu apapun di dalam Al-Qur'an Allah dahului dengan kalimat subhana. Hanya peristiwa Isra inilah Allah dahului kalimatnya dengan kalimat subhana. Karena kalau kalimat subhana itu adalah satu kalimat yang agung. Kalau bahasa kita tuh begini Bapak, Bu. Kalau kita melihat sesuatu yang cantik, sesuatu yang Masya Allah begitu, maka mulut kita kan bilang Allah, wow, kan begitu. Atau bahasa Inggrisnya amazing. Itu tuh betul-betul apa? Ta'ajub. Kalimat itu ta'ajubiyah bahasa Arabnya. Subhana. Jadi kalau kita lihat apa compokna orang neka raja, gentong apa, kalimat yang pertama kali itu subhanallah ya Allah, besarnya rumah. Atau lihat cewek cantik misalkan, misal macam bidadari misalkan, subhanallah ya Allah, kau ciptakan betul-betul cantik ya Allah. Tapi jangan lama-lama. Subhananya panjang. 14 harokat 7 alif. Subhanallah. Ini ke santri dipanjangkan dek tadi. Dia sampai 7 alif 14 harokat. Jadi nyaman gitu, banyak pahala. Allah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala katakan subhana. Allah ingin menceritakan kepada kita bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung, yang hanya bisa diterima oleh iman. Iman yang bisa menerima, tapi akal tak bisa menerima, Bu. Kalau bermain dengan akal nggak bisa, maka iman itu terkadang tidak bisa kita akal-akalkan. Sporana. Sampean habis wudu keluar angin, betul? Hukum fikihnya apa? Batal enggak bu wudunya? Batal Pak? Batal? Batal. Yang dicuci apa? Yang dicuci
muka. Seharusnya yang dicuci. Iya, yang keluar tadi. Anginnya keluar. Kan akal kan seperti itu sebenarnya. Tapi iman tidak bisa. Ya tetap yang dicuci muka, tangan. Itulah iman. Apalagi kalau mas'alatul khufain. Kalau orang dingin di kota Arab, di sini jarang dingin. Kalau kita di sana waktu belajar di Yaman, sering kita pakai khufain, macam sepatu bot gitu. Kalau musim dingin tak ada dibuka. Jadi kalau kita wudhu, tinggal usap aja atasnya itu. Kenapa yang diusap atas? Seharusnya kan yang diusap bawah. Kenapa yang diusap atas? Mereka iman. Iman. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah iman. Bagaimana tidak iman? Perjalanan dari kota Masjidil Haram, dari kota Mekah menuju Palestina, itu membutuhkan perjalanan 40 hari 40 malam dengan unta. 40 hari 40 malam Nabi SAW diperjalankan oleh Allah hanya dalam kurun waktu, dalam tafsir Sawi mengatakan 1 saat, 3 jam. Aqall minha, sebagian ulama mengatakan lebih sedikit lagi, tidak sampai 3 jam. Makanya Bu, Pak, waktu Nabi SAW sampai di kota Mekah, cerita dengan Abu Jahal, Abu Lahab semuanya, ketawa semuanya. Tak ada yang percaya. Yang percaya waktu itu hanya siapa Pak? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku lebih percaya lagi apa yang dikatakan Muhammad lebih daripada itu. Jika seandainya dia berbicara tentang langit seluruhnya, aku manusia yang paling pertama kali percaya. Maka Sayyidina Abu Bakar itu digelar dengan As-Siddiq. Karena orang yang pertama kali mempercayai Nabi Muhammad SAW di peristiwa Isra dan Mi'raj. Contohnya begini Pak, saya punya contoh kecil. Misalnya tadi, saya dari Pontianak. Kalau dari Pontianak ke Desa Mendalo. Dari Pontianak tahu-tahu ada semut di kocek saya. Beda semut di kocek saya. Tak keluar-keluar nih ke semut. Sampai sekarang, sampai kulo Sleman boleh ke Pontianak. Masih semut itu. Kemudian pas sampai di Pontianak, saya gantungkan baju di tempat semula. Keluar, ketemu sama kawan-kawannya. Dia ngocak sama kawannya. Mut. Kau tahu enggak tadi? Aku tadi jalan-jalan ke Desa Mendalo. Ngocak semut yang lain apa? Apa bohong ini? Macam mana kaki kau bisa jalan ke Desa Mendalo sana? Bukan dekat-dekat itu, jauh. Saya kira memang dekat, rupa jauh. Saya kira cuma di pondok sana, begini sana. Gula tak sampai-sampai. Lalu kata semua tadi, aku bukan berjalan, tapi aku diperjalankan. Maka kalimatnya Subhanalladzi asra. Bukan saro, bukan. Asra. Diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak bisa, maka kalimatnya menggunakan asra. Nabi SAW diperjalankan. Allah yang memperjalankan. Di waktu kapan? Dipastikan di waktu malam. Karena dia menggunakan kalimat sara yasri. Apa? Lanjutannya? Benar santri? Sara yasri sirah. Oh, ini kata pintar kabeh ya. Masya Allah, kecil-kecil sekali. Ya. Apal tasrifannya? Apal? Oh tak apa. Tak nampak lah. Nih, yang penting bisa jawab. Sara yasri sirah. Dipastikan itu di waktu malam. Karena bahasa Arab pergi itu banyak. Zahaba habu, pergi. Rada yardu, radwatan, pergi juga. Raha yaruhu, rahatan, pergi juga sama. Tapi kan beda-beda semuanya. Safara yusafiru, pergi juga. Tapi berbeda. Safara itu untuk kalimat yang berbeda. Zahaba pergi, tapi perginya seperti apa? Dipastikan bukan malam.
Tapi Allah gunakan kalimatnya sara yasri sirayatan subhanalladzi asra. Aku perjalankan di waktu malam. Maka sudah dipastikan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi di malam hari. Bi'abdihi, saya sambung langsung. Bi'abdihi, dengan hambanya. Itu menunjukkan Pak Bu, kalimat abdun, orang kan banyak ngomong itu. Nabi Muhammad itu hanya lewat mimpi, rohnya saja yang terbang ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Itu rohnya, bukan jasadnya. Kan seperti itu ucapan-ucapan orang-orang yang ingin menjelekkan Nabi Muhammad dengan kedudukannya. Tapi ketahuilah, kalimat abdun itu ketika dikatakan abdun berarti itu di situ berkumpul ruhun wa jasad. Tidaklah roh dan jasad berkumpul menjadi satu terkecuali dikatakan di situ namanya abdun. Kalau cuman mimpi tidak istimewa Bu. Peristiwa Isra Mi'raj mimpi, ya tidak istimewa lah. Kalau mimpi kan gampang, kita tedung sekejap, dapat 5 menit, tahu-tahu kita pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura, pergi gini, bisa tidak? Bisa orang mimpi, tidak istimewa. Kalau mimpi, tapi peristiwa Isra Mi'raj ini bukan mimpi dan itu nyata. Bi'abdi, Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan roh dan jasadnya. Seperti kita saat ini, yaqazatan. Seperti inilah Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak yang tidak terima dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad tidak percaya. Tidak mungkin. Masa iya perjalanan 40 hari 40 malam hanya ditempuh dalam waktu yang sangat singkat sekali. Tadi malam pergi, pagi-paginya Nabi Muhammad sudah cerita. Makanya Abu Lahab mengatakan, "Alihaza jama'tana ya Muhammad." Hanya karena cerita ini kau kumpulkan kami. Allah marah. Lalu Allah turunkan, "Tabbat yada Abi Lahabiw watab." Karena Abu Lahab kan cerita begini, "Alihaza jama'tana ya Muhammad." Dia nunjuk pakai tangan. Allah marah, tidak suka nabinya ditunjuk-tunjuk seperti itu. Kata Allah turunkan ayat, "Tabbat yada Abi Lahabiw watab." Celakalah engkau ya Abu Lahab, karena tanganmu telah menunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Lahab tidak percaya dengan cerita itu, tapi yang mempercayainya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka yang bisa mempercayai peristiwa dan Isra Mi'raj ini hanyalah iman. Maka Pak Bu, sepakat para ulama, ittifaqul ulama, ittafaqal ulama alal ijma' man ankara ala qissatil Isra kafir. Barang siapa yang mengingkari peristiwa Isra, maka hukumnya kafir. Nyata, karena di situ di dalam Al-Qur'an sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita menjadi manusia-manusia yang percaya atas kejadian tersebut, dan kita mempercayai apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita lebih percaya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu, lebih daripada itu Allah mampu untuk membuktikan kepada kita semuanya. Bayangkan Pak, cerita Bu, Nabi Allah Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Yordania. Kan begitu, Al-Quran yang bercerita. Ditawarkan siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis, kata Sulaiman. Lalu jin, qala lahu ifritun minal jin. Ada nama jin namanya Ifrit. Itu jin paling hebat. Maka kalau ente ada yang masukkan jin, ente Ifrit bukan? Oh, kalau dibilang bukan, tenang ya kau. Kalau kau bukan Ifrit, kalau Ifrit kau payah keluarkan itu jin, kepala jin, namanya Ifrit. Maka ibu hati-hati, pas nanti ibu bapak punya anak, pas buka,
kata Ustadz kemarin, berilah nama-nama anak yang ada dalam Al-Quran. Pas Ustaz. Oh, qala lahu ifritun minal jin. Ini ifrit nih, bagus nih. Lalu ibu kasih nama anak ifrit. Makanya terbiat macam jin. Iya. Katanya kan di dalam Al-Quran deh. Iya, di dalam Al-Quran juga. Pas dalam Al-Quran, naru jahannam. Ini pas nih nama anak-anak nih. Nar jahannam. Siapa nama ente? Nar jahannam. Nar jahannam namanya. Allah. Dari mana dapatnya? Dari Al-Quran dari Allah. Dari Al-Quran lagi. Ustadz lagi yang salah. Padahal pemahamannya yang salah. Ya, jadi Ifrit bilang, wahai Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis qabla an yakuma min maqamik. Sebelum kau berdiri, kau berdiri, sebelum kau duduk lagi, singgasana itu sudah ada di depan matamu. Bayangkan. Kata Nabi Sulaiman, belum. Kurang cepat Nabi Sulaiman. Kurang cepat, terlalu lambat. Terlalu lambat. Siapa yang bisa? Qala lahu ilmun indahu minal kitab. Itu seorang ulama di masa itu. Dia katakan, wahai Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip, udah di depan mata. Allah. Maka jangan macam-macam bu sama ulama. Ya. Ulama itu hebat. Maka beda kiai dina pintu lah, beda ini beda itu dihormati. Takutnya nanti punya keramat-keramat yang kita tak tahu. Tahu, terbalik ya nanti gitu. Nanti tak tahu kan. Maka jangan macam-macam. Inilah ulama tadi itu yang melebihi daripada jin. Sampean kalau ada apa, jangan datang sama jin. Cari jin second. Untuk apa? Biar biar dagangan laku katanya. Cari apa? Cari jin. Berkawan sama jin. Maka terbiat macam jin. Barulah duit itu nanti dikasih anak makan, dikasih ini makan, barulah pusing nanti. Allah mak, kiai, anak kula leka tak bejeng, tak solat, tak bisa ngaji, tak bisa ini, wip. Macam mana tak nak sembahyang? Orang dikasih makan dari duit jin. Kan begitu. Iya makanya jangan berseteru sama jin, bahaya. Datang kepada siapa? Datang kepada ulama. Nabi Allah Sulaiman mempercayai siapa? Ulama yang dipercaya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kalau begitu, buktikan apa yang kau bicarakan betul. Sebelum Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berkedip, buka mata, singgasana itu sudah ada di depan beliau. Itu kan peristiwa yang aneh. Tapi imanlah yang bisa mempercayai semua itu. Thayyib. Saya juga tidak ingin berpanjang lebar. Tapi yang paling terpenting Pak Bu, yang terjadi di peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah ada beberapa pandangan Nabi Muhammad SAW yang Allah lihatkan langsung di depan Nabi Muhammad SAW dan membuat Nabi Muhammad kebingungan dan tercengang. Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan qasidah dulu. Subhanallah walhamdulillah wala sebelum Nabi Muhammad SAW berangkat dari kota Mekah,
Dimulailah setar tersebut di Masjidil Haram. Ada yang mengatakan fi baiti Ummi Hani binti Abi Talib alaihi salam. Jadi dari Masjidil Haram menuju sampai ke Madinatul Munawwarah, kemudian lanjut lagi ke Masjidil Aqsa ke Palestina menggunakan buraq. Nah, pertama buraq tuh tidak mau dia. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ata'rifina ya buraq? Tahu enggak kau siapa yang akan menunggangi engkau?" Kata malaikat Jibril, "Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ketika buraq itu mendengar nama Nabi Muhammad, bergetar langsung buraq tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril menggunakan buraq itu secepat mungkin. Tepat betul buraq itu berjalan sampai menuju Palestina, Masjidil Aqsa yang saat ini ada. Nah, kemudian setelah ditambat buraq tersebut, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan naik ke langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya melakukan salat 2 rakaat. Di situ ada Nabi Allah Adam alaihissalam, banyak sekali para nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjadi imam. Nabi mengimami, itulah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang nomor 1 di antara nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain itu mundur. Apa kalau kalimat tarhib? Kalau orang bilang trehem ya. Apa? Kalau sebenarnya itu kalimatnya tarhib. Tapi orang bilang trehem. Berubah udah. Itulah. Saya pun bingung Kak, jadi saya dulu pertama-tama datang, ayo trehem. Bingung saya. Saya bilang trehem ini dari kalimat bahasa Arab apa ya kata saya. Trehem. Saya cari sorobnya cari trehem. Kalau rohim bukan, tapi tahu-tahunya trehem ya rupanya saya baru tengok lagi. Oh, maksudnya itu tarhiban. Cuman orang kita langsung singkat ya, trehem. Iya bu, trehem. Allah. Lalu kita pula kadang disalahkan tuh. Ustaz tak tahu tuh, bukan tarhib, trehem. Lalu kita pula yang salah, jadi ayolah dah. Mau dikatakan apa lah dah. Daripada berdebat nanti kan jadi masalah nanti kan. Gara-gara trehem sama tarhib ya kan. Padahal kalimatnya itu adalah kalimatut tarhib. Apa lagi? Mana tak pernah apal. Apa? Assalatu wassalamu alaihi. Nanti ada tuh. Ada kalimatnya nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh para nabi untuk menjadi imam. Menjadi imam lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit bersama malaikat Jibril. Di langit yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu para nabi, ketemu sama Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Allah Yusuf, ketemu Nabi Allah Harun. Di langit yang keempat ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, semuanya ketemu sampai ke langit yang ketujuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu kepada langit yang keenam, Nabi ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Di langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, yang ajibnya cerita tuh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dengan para sahabat, kan Nabi kan cerita dengan ketemu Nabi Allah Yusuf. Sahabat kan bingung tuh. Nabi Allah Yusuf itu kan ganteng ya Rasulullah. Lawar Nabi Allah Yusuf itu. Ceritakan kepada kami ya Rasulullah, macam mana muka Nabi Allah Yusuf. Kan Nabi kan ketemu di langit yang keempat dengan Nabi Allah Yusuf. Ceritakan kepada kami ya Rasulullah, macam mana ganteng awarnya Nabi Allah Yusuf ya Rasulullah. Lalu Nabi katakan dalam kitab wa huwa bil ufuqil a'la, dituliskan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, u'tiya syatrul hasan. Nabi Allah Yusuf itu diberikan separuh daripada kegantenganku. Seperempat daripada kegantenganku, kata Rasulullah. Ya Allah, kalau Nabi Yusuf itu ganteng loh Pak. Bagaimana tidak ganteng Bu? Itu orang kalau mandang Nabi Yusuf,
wanita-wanita di waktu itu tangannya itu putus kan. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Ketika mereka melihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam, perempuan-perempuan di waktu itu diperintahkan untuk memegang pisau dan buah. Ketika mandang Nabi Allah Yusuf tidak tahu dan tidak terasa bahwasanya bukan buah yang dia potong, tapi tangannya yang dia potong. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na. Dalam bahasa sorok kan, qata'a itu kan satu potongan. Tapi kalau ada tasydid berarti mudha'afah. Memotong-motong berarti tangan itu tidak terasa terpotong-potong. Saking gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka Pak Bu, saya sering kalau ada acara 7 bulanan atau 4 bulan, itu orang rumah bilang, Habib tolong bacakan surat Yusuf. Betul Bu? Baca surat Yusuf sama surat Maryam, kan begitu? Saya tanya, ente baca surat Yusuf biar ngapa? Biar anak saya ganteng macam Nabi Yusuf. Oh, kalau baca surat Maryam, kalau nanti anak saya cantik, cantiknya macam Siti Maryam, sabarnya pun macam Siti Maryam. Saya tanya juga, saya bingung. Sampean kalau punya anak gantengnya macam Nabi Yusuf, kira-kira ente pede enggak? Saya bilang, pede enggak kira-kira? Iyalah Pak. Sampean sore-sore jalan di sini, bawa anak. Ganteng anak-anak macam Nabi Yusuf, macam mana tak ganteng? Orang bilang, oh Masya Allah anaknya ganteng. Anak siapa ni? Anak saya lah. Oh tak mirip dia, tak mirip bapak, tak mirip emak dia. Kan? Apa hal lu? Kan begitu. Cobaan lu, ente bawa anak tapi tak ada mirip ente, tak ada mirip emak. Mirip siapa ya? Kata, mereka tak tahu anak orang kata dia kan. Bisa jadi. Kan bingung gak tuh? Ini anak siapa nih? Kata dia kan. Coba kalau ada mirip ente, ada mirip bapak, atau mirip rajin, kan gampang. Oh, genteng. Alhamdulillah ya, ada mirip ente ya, mirip emaknya. Kan alhamdulillah. Kalau mirip bapaknya, Allah, ancur muka ni, kata dia. Tapi tak jadi masalah. Yang penting mirip emaknya kan masih ada. Kalau tak ada mirip emak, tak ada mirip bapak. Bingung juga. Tapi tak apa-apa lah. Nanti kalau anaknya tak ada ganteng macam Nabi Allah Yusuf, jangan kecewa. Kan begitu. Apa? Udah gak dibacakan Habib, dibacakan gak Ustaz. Surat Yusuf, surat Maryam. Tahu-tahu keluar. Hidungnya tak begini. Tak betul dibaca. Ustaz tak betul dibaca. Tak ikhlas Ustaz tu. Ustaz pula kenanya. Kiai pula nanti kenanya. Ya tergantung muka lah Bu. Kalau macam Nabi Allah Yusuf nanti bahaya Bu. Genteng Nabi Allah Yusuf itu bukan sembarangan. Itu kalau perempuan-perempuan sekarang terpandang kosong tuh ke dalam lubang tuh. Ganteng, lawar betul. Orang katanya tuh ini bukan manusia, ini malaikat kata teman-temannya Zulaikha. Kan begitu. Itu kan cerita karena Zulaikha jatuh cinta dengan Nabi Yusuf, diejek sama kawan-kawannya. Alamak, Zulaikha jatuh cinta sama budaknya sendiri, tawanan. Kata Zulaikha, kau tak tahu macam mana Yusuf. Ayo besok kau pergi ke rumah. Nah itulah ceritanya tuh. Setiap orang dikasih pisau sama buah. Nah, Nabi Yusuf itu bukan disuruh berhenti, cuman lewat dia sekejap. Langsung begini. Makanya sampean kalau mau macam gitu banyak-banyak baca surat Yusuf yang belum kawin. Kalau tak laku-laku nih baca surat Yusuf banyak-banyak. Baca surat Yusuf habis itu. Habis baca surat Yusuf tuh. Mau? Mau? Yang belum kawin saya kasih amalan biar cepat. Ingat saya bacakan kalau kali tak ulang-ulang. Siap? Siap. Kiai tak usah. Kiai dah banyak laku pasti. Fakullama taratan fakubaru mahlan. Engkau ulangi.
Fakullama karatan fakubaru mahlan. Ulang itu loh kali. Fakullama karatan fakubaru mahlan. Kalau kali habis ujung. Siap? Siap baca? Siap? Iya, mentak jadi dengan jangan salahkan anak itu. Gelek, kok ketawa? Kiai ketawa. Maka saya bilang saya tak mau kasih kiai. Karena kiai sudah tahu artinya. Kok bisa, Beb? Iya, saya tidak ketipu dulu. Kuliah ini ngamalkan sebabnya. Iya, amalkan. Kalau datang itu tak ada lain. Ustaz, ada pelet tak? Ya, biar kami tepat saat kawin nanti, Ustaz. Belum, kata Ustaz. Tapi Ustaz itu dipaksa. Oh iyalah, kata dia. Dengarkan nanti imla apa kullama karatan fakubaru mahlan. Berapa kali Ustaz? 3 kali. Salah sama rot kata Ustaz. 3 kali. Kapan bacanya? Ba'da sholatil maktubah. Setelah sholat 5 waktu. Oh baca lah. Dapat ketemu lagi seminggu sama Ustaz. Nah, sudah ente amalkan? Sudah Ustaz. Dipraktekkan? Belum. Syukur alhamdulillah ente belum praktekkan. Ustaz, ngapa pula Ustaz belum dipraktekkan? Ngapa pula tak manjur ke apa? Bukan tak manjur. Coba ente tulis di papan tulis ini. Tulislah. Fakullama karatan fakubaru mahlan. Teling. Pikirkan betul-betul kalimat itu. Oh iya. Paku lama bekarat, paku baru mahal. Kena tipu gitu. Makanya Ustaz itu jangan ente percaya benar. Kalau bab-bab gini dia banyak tipu enggak? Jadi karena dia pernah kena tipu. Jadi dia tipu ente. Kena santri itu kan begitu. Udah kena tulisan itu. Kalau nulis pelajaran kan lama. Apa omongan Ustaz itu tidak, kiai itu tidak ditulisnya. Tapi kalau ada bab itu, cepat. Pengalaman nampaknya iya. Pengalaman. Allah. Nah, jadi ketika diceritakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada para sahabat-sahabat itu tercengang. Ya Rasulullah, Nabi Allah Yusuf itu ganteng, tapi cuma diberi seperempat daripada kegantenganmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad itu ganteng, Pak. Ganteng. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi SAW mengatakan, Huzaifah bin Yaman ketika ditanya bagaimana wajahnya Rasulullah SAW, Huzaifah mengatakan ka'annaha syamsu. Ka'annaha syams. Aku hanya bisa mengatakan Nabi Muhammad itu seperti matahari, bal adwa'u minasyamsi. Bahkan lebih indah daripada terangnya matahari. Ditanya lagi, ya bagaimana wajah Rasulullah SAW? Ka'annahu qamaru fi lailatil badr bal adwa'u minal qamar. Seperti bulan purnama, bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Sahabat itu cuma bisa mensifatkan Rasulullah itu seperti itu saja. Karena sudah kebingungan untuk mensifati bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Allah Yusuf diceritakan hanya diberi seperempat, guru kita waktu itu menjelaskan seperti ini. Ini kalau dijadikan seperempat HP seperempat separuh. Separuh ini untuk Nabi Muhammad, sisa separuh kan? Nah, separuh itu dibagi 2. Seperempatnya untuk Nabi Yusuf sendiri, lalu seperempatnya lagi ini untuk kita ramai-ramai. Paham? Seperempatnya untuk Nabi Yusuf sendiri. Seperempatnya lagi untuk ramai. Ya wajar. Mun sampean ngace, ya Allah, ngapa hidung aku tak ada mancung benar ya? Ngapa mata ni tak ada beluk besar begitu? Namanya juga seperempat ramai. Ya wajar lah. Nabi Yusuf ganteng macam gitu, orang seperempat sendiri. Kita ya udah seperempat rame-rame ya masih banyak yang lawan. Macam Habib ini. Lawar Habib? Enggak. Jangan bilang Habib lawar. Habib tak lawar. Tak suka, fitnah. Kuda tak suka dibilang lawar, tak suka dibilang ganteng. Tapi Habib suka dibilang manis.
Allah. Tak ada yang muji sendiri lah. Ya, bahaya nanti kalau tak dipuji. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah Nabi Allah Yusuf yang kita ceritakan dengan kegantengan. Tapi seperempat bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu menjadi satu pertanyaan bagi kita. Kalau Nabi Allah Yusuf diceritakan membawa fitnah kegantengannya, para wanita-wanita tadi terpotong tangannya, betul? Tapi kita tidak pernah melihat cerita di kitab sirah. Buka kitab sirah apapun, baik itu Imam Zaini Dahlan, Halabiyah atau kitab-kitab yang lain. Buka, tidak pernah didapati orang melihat Nabi Muhammad ceritanya macam Nabi Yusuf. Tidak pernah. Padahal kan Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena kegantengan Nabi Muhammad tidak membawa fitnah. Orang melihat Nabi Muhammad itu wajahnya begini langsung, tertunduk, tidak bisa menatap lama-lama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu tidak bisa mensifati Nabi secara detail, terkecuali disifati oleh sahabat-sahabat yang kecil-kecil saja. Tapi sahabat-sahabat yang besar jarang sekali meriwayatkan tentang wajah Nabi Muhammad secara detail. Antum buka Syama'ilur Rasul di Tirmizi atau Imam Yusuf An-Nabhani, banyak yang meriwayatkan hadis-hadis itu adalah sahabat-sahabat yang masih kecil. Yang masih kecil ini kan gampang melihat Nabi. Alisnya Nabi macam mana, matanya Nabi macam mana, besarnya badan Nabi macam mana. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain enggak, hanya simpel aja. Nabi Muhammad seperti matahari. Nabi Muhammad lebih indah daripada matahari. Nabi Muhammad lebih indah dari bulan purnama. Seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perjalanan itu tadi, singkat saja cerita, ini sudah 1,5 jam tadi. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik sampailah ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu bi'ainihi, dengan matanya, melihat langsung. Kok bisa? Iya, ini keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau tidak melihat dengan matanya, maka kejadian itu biasa-biasa saja. Buka surat An-Najm. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya Nabi melihat langsung. Maka zabal fuadu ma roha. Hati tidak akan pernah berbohong dengan apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata. Tapi kalau tidak dengan matanya, biasa. Nabi Musa kan ingin melihat Allah, tapi apa yang terjadi? Nabi Musa kan jatuh, pingsan. Ketika ingin melihat Allah, maksa, kata Allah, ya udah kalau kau ingin melihat aku, kau pergi ke Tursinah, kan begitu ceritanya. Tapi apa yang terjadi ketika sampai di Tursinah? Yang pertama, Nabi Musa diperintahkan untuk melepaskan sendal, kan begitu. Ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Musa, lepas kau punya sendal, kau berada di tempat yang suci. Tapi Nabi Muhammad tidak pakai lepas sendal. Sendalnya Nabi Muhammad sampai naik ke Sidratul Muntaha dengan sendal-sandalnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau kita melihat ada peci-peci sekarang, macam gitu tuh. Itu yang di atas kepala nih, itu trompa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sandalnya Nabi Muhammad. Kenapa diletakkan di atas kepala? Jangankan di atas kepala, itu sandal pernah ada di atas sana. Sampai ke langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, pernah ada di bawah semua langit dan bumi ini. Itulah hebatnya sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Nabi Allah Musa tidak mampu. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa. Baru saja Allah ingin melihatkan getaran daripada zat nurnya, cahayanya saja, Nabi Musa pingsan. Falamma afaqa qala tubtu ilaik, ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Sampai di sini ya udah. Tak mampu. Baru melihat cahaya. Baru digetarkan saja gunung tersebut. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat langsung dengan mata dan kepala. Melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Disitulah langsung singkat cerita, Nabi Muhammad diperintahkan untuk diwajibkan sholat 50
50 waktu. Nih, saya singkat nih Bu, 50 waktu. 50 waktu Nabi Muhammad turun, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, kemudian ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6. Apa kata Musa? Ya Muhammad, kau balik lagi. Fas'alhu at-takhfif. Kau minta kepada Allah keringanan. Umatmu tak mampu. Tak mampu ya Muhammad 50 kali. Tak mampu. Saya pastikan. Iya ke Musa? Dah balik Muhammad. Minta lagi sama Allah. Turun sampai 20 rakaat. Tak mampu. Kau minta lagi. Bola lagi, balik lagi. Turun 10. Kata Nabi Musa, tidak mampu. Kau minta lagi. Udah, minta lagi. Akhirnya Allah katakan, cukup 5 waktu. Di setiap sholat aku akan berikan dia 10 pahala. Maka seakan-akan dia telah mengerjakan 50 rakaat. Ketemu Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, balik lagi. Umatmu tak mampu. Tidak mampu. Ini 5, pasti banyak yang tinggal. Betul ya yang dikatakan Nabi Musa? Betul tak? Betul. Itu sudah 5. Apa kata Nabi Muhammad? Inni istahaitu ala Rabbi. Aku dah malu dah ya Musa. Malu dah. Todos sudah ya Musa. Ucap malu dah. Kalau kata orang Pontianak itu udah beramak dah muka dah ni. Bila dari 50 diturunkan 5, udah tak bisa dah ni ya Musa. Kata Nabi Musa, kau lihat nanti ya Muhammad, banyak nanti umatmu yang akan meninggalkan solat. Betul. Waktu jalan-jalan Nabi Musa, malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, ada manusia-manusia yang memukuli kepalanya dengan batu. Turbakhuna ru'usahum bil hijarah. Dipukul kepalanya dengan batu, pecah kepalanya, dibalikkan lagi sama Allah, dipukul lagi, pecah, balik lagi, pecah lagi. Lalu ditanya oleh Nabi SAW kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma balu? Apa ini ya Jibril? Kenapa dia pukul kepalanya sendiri dengan batu sampai pecah? Apa kata malaikat Jibril? Hum min ummatika, mereka daripada umatmu ya Rasulullah. Alladzina tatasaqaluna ru'usahum anis shalah. Itulah perbuatan orang-orang yang kepalanya berat untuk melakukan sholat. Maka Pak Bu, orang yang nanti tidak suka sembahyang, nanti dia pukul sendiri kepalanya dengan batu sampai pecah. Balik lagi, pecah lagi, dibalikkan utuh sama Allah, dipukul lagi sampai pecah. Nangis Nabi SAW. Mendekat kepada itu, Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, fahal min ummati tarikus sholah. Apakah ada nanti umatku ya Jibril yang meninggalkan sholat? Ada ya Muhammad. Dinarun indahum khairun min sholatihim. 1 dinar itu lebih baik daripada sholat mereka. Artinya dunia itu lebih dia kejar daripada sholatnya. Masya Allah. Betul apa betul? Angkat semen 50 sak, kuat. Tapi kalau suruh sholat, berat. Maka sholat itu adalah hidayah. Ketika Allah takdirkan kita Bu, Pak, bisa sholat, syukuri. Karena sholat itu pintu, kunci daripada segala kebaikan. Orang kalau tak berjeng, tak ada manfaat nih. Hidupnya tak ada manfaat. Apa kata Rasulullah? Inna salata bimanzilati ra'si minal jasad. Salat itu bagaikan kepala di antara anggota tubuh yang ada. Orang bisa hidup tanpa tangan, tanpa kaki. Tinggi. Betul. Tak ada tangan, tak ada kaki bisa hidup enggak? Sampai pernah lihat orang ada tangan, ada kaki, tapi tak ada kepala, bisa hidup? Ada? Beda? Tak ada, kecuali pelang jaka sembung ada. Pelang jaka sembung dia bisa ketawa-ketawa, dia putus kepala. Itu iya. Itu cuma di pelang. Kata Rasulullah, orang yang tidak sholat itu seperti manusia tanpa kepala, alias mati. Maka kalau ada orang yang tak sholat, bilang sama dia, kau ni macam tak berkepala kau ni. Tak ada kepala kau ni, bilangan dia. Ngapa pula kau ngomong macam gitu? Iyalah, karena kau tak sembahyang. Maka kau ni hidup manusia tapi tak ada kepala, alias mati Pak. Maka solat itu kunci daripada segalanya. Lihat Pak, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita haji, Allah cukup kirimkan
ayat melalui malaikat Jibril kasih Nabi Muhammad. Ketika memerintahkan puasa pun sama, kasih ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sudah selesai, kasih. Zakat sama boleh. Tapi waktu sholat enggak. Allah panggil langsung Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu lebih daripada segalanya. Sampaian haji 1000 kali, umroh 2000 kali, tapi tak beja, percuma. Tak ngikut ini barang tak ngikut. Karena semua amal ibadah kita ini macam ekor dan badan. Dia harus perlu kepala yang bisa membawa amal ibadah ini. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa idza saluhat saluha sairu amalihi, fa idza fasadat sairu amalihi. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah solat. Apabila solatnya baik, benar, maka semua amal yang lain pun ikut benar. Kalau kita nanti haji masih ada riak, tak dipanggil Pak Haji, muka merengut asam. Apa? Manggil nama tok. Dia tak tahu kula mengeluarkan pesen banyak. Panggil Pak Haji lah. Misal tak dipanggil Pak Haji, kan begitu. Misalkan ada riaknya, tak jadi masalah. Solatnya betul kan, benar, insya Allah norok. Tapi kalau tang haji tok berjeng tak berjeng, ini berat nih. Ini berat. Amal ini mau ikut tapi tak ada kepala, mau kemana? Ini amal banyak tapi tak ada kepalanya yang bawa, tak bisa. Sama macam badan ini, sehat semuanya tapi tak ada kepalanya, percuma. Maka solat. Maka Nabi SAW ketika bertemu dengan Allah, Nabi mengatakan, aku tidak mau lagi turun ke bumi ya Allah. Tidak mau lagi Allah. Kenapa ya Muhammad? Aku sudah mendapatkan kenikmatan yang indah sekali di sini ya Allah. Ketika aku bisa bersamamu. Ya Muhammad, apa yang kau rasakan saat ini akan kau rasakan nanti ketika kau berada di bumi. Lewat apa ya Allah? Lewat solat. Maka Nabi SAW mengatakan, mi'raju ummati as-sholah. Mi'rajnya umatku itu adalah solat. Maka solat Pak Bu, solat. Solat, dengan solat insya Allah tenang. Maka Nabi mengatakan, hubbiba alayya salah, at-tib wan nisa. Kemudian yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ketenangan hidup itu adalah solat. Bu, punya masalah apapun bentuknya, solat. Bingung menentukan cari menantu, ini anak cari, mak ini mak, Mi ini ada foto dua nih, Mi. Yang ini genteng tapi tadi WC Mi miskin. Yang ini coba tapi banyak WC Mi kayu. Kira-kira yang mana Mi yang dipilih? Bu, pilih yang mana Bu? Ganteng tapi tadi WC. Coba banyak WC lah. Pilih yang mana Bu? Menantu yang macam mana Ibu mau? Dua-duanya tak mau? Oh, Masya Allah berarti. Ini saya suka macam gini ini. Kampung Mendaluk, desa Mendaluk inilah yang Masya Allah ini. Jadi bukan mata duitan ibu-ibu ini. Nyaman berarti cari bini di sini berarti ya. Boleh kali daftar nih. Inilah syaratnya tak besar tadi itu. Kalau tadi kan dua pilihan. Ganteng tapi tadi WC. Atau pengennya begini kali, ganteng tapi banyak WC. Itu kali ya. Oh, itu sih mau kapi. Tak bisa kalau macam gitu, itu bukan pilihan itu. Nah ini kalau ketika kita bingung, Nabi SAW katakan istaghfir rabbak. Istikharah Bu, salat istikharah. Ya Allah, tunjukkan aku ya Allah mana yang lebih baik. Ketika memilih ini istikharah, Rasulullah ajarkan kita istikharah. Salat 2 rakaat istikharah. Insyaallah Allah akan berikan jalannya. Sempit rezekinya. Jangan lupakan salat duha. Salat duha jangan lupakan. Ini salat 2 rakaat. 2 rakaat tapi mintanya maksa, Pak. Iya. Betul enggak, Bu? Hafal doa salat duha, Bu? Hafalnya? Ini 2 rakaat tapi mintanya Masya Allah maksa nih. Maksa ini kalau orang bilang itu
Ini tukang kerjanya 1 jam minta gaji full. Nah, kira-kira kita mau nak gaji dia? Mana mau? Tapi karena kita mintanya kepada Allah, tak jadi masalah. Maka yang pertama, salat duha, doanya apa? Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardh fa akhrijhu. Ya Allah, kalau rezekiku itu di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardh fa akhrijhu. Kalau di bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau itu haram, halalkan ya Allah. Wa in kana ma'duman fa'ujidhu. Kalau tak ada, adakan ya Allah. Wa in kana mauqufan fa'ajrih. Kalau rezekiku tersendat-sendat, maka lancarkan ya Allah. Ditambah lagi sama ulama. Wa in kana ala ahadin min halqik fahmilni alaihi wa la tahmilni alaihi. Ya Allah, kalau rezekiku itu di tangan manusia, takdirkan manusia itu datang kepadaku, jangan aku datang kepada dia. Ya Allah, mak. Bayangkan sampean tojo datang TV biasanya. Datang. Iya, orang kita mintanya ya Allah, takdirkan dia datang sama ana, jangan ana datang sama dia. Berarti kan nanti duduk-duduk di rumah, duit datang. Bisa enggak? Bisa? Nah, besok praktekkan dulu. Ya, duduk terus di rumah. Tak dapat. Insya Allah yakin. Lain kalau debatnya Imam Syafi'i sama Imam Malik. Ini saya selesaikanlah cerita ini. Jam 11 saja. 10 menit lagi. Ceritanya Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Malik itu kan guru. Imam Syafi'i itu murid daripada Imam Malik. Ngocakna Imam Syafi'i ke guruna, wahai guru, rezeki itu harus didapat dengan ikhtiar, harus usaha. Ngocak Imam Malik, enggak ya Syafi'i. Ente yang penting tawakal, duduk di rumah, rezeki itu pasti datang rezeki. Karena sudah ditetapkan sama Allah. Ngocak Imam Syafi'i, tak bisa ya wahai guru, tak bisa. Saya kurang setuju dengan pendapat guru. Kenapa pula? Ya mana bisa duduk di rumah tahu-tahu rezeki itu datang? Kata mungkin. Kata Imam Syafi'i, tawakal seperti tawakalnya Rasulullah tawakal. Tapi kata Imam Syafi'i, tak bisa juga wahai guru. Ada namanya tawakal burung. Dia pergi dulu, nanti baru balik. Tapi Imam Malik bilang, enggak, saya duduk aja saya bisa dapat. Imam Syafi'i namanya sama guru, akhirnya diam jalan. Tapi masih belum dapat jawaban. Keluar Imam Syafi'i. Keluar pas dekat pasar. Bedoreng nurunkan buah anggur. Dibantu sama Imam Syafi'i. Bantu Imam Syafi'i. Udah sama orang yang punya anggur itu dikasihlah Imam Syafi'i. Nih untuk ente karena udah bantu anak. Ngocak Imam Syafi'i. Nih, anak mau buktikan kepada guru anak. Kenapa? Ini, kalau anak tidak keluar, tak mungkin anak dapat anggur. Karena anak keluar, dapat anggur. Bawa Imam Syafi'i anggur. Langsung datang sama guru. Wahai guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ya Syafi'i. Wahai guru, saya membuktikan bahwasanya ucapan saya itu benar. Ngapa pula kata Imam Malik? Ini karena berkat saya keluar, saya dapat anggur. Kalau saya tidak keluar, tak mungkin saya dapat anggur. Kalau begitu, saya berikan anggur ini kepada guru. Imam Malik ketawa. Wahai Syafi'i, benar apa yang kau ucapkan. Kau tadi keluar, dapat anggur. Kemudian sekarang anggur itu jadi punya siapa? Jadi punya saya kan? Apakah saya keluar? Enggak, saya cuma duduk, tahu-tahu anggur itu dah datang TV. Neka, bukan kita. Ini Imam Malik. Contoh nanti besok-besok bapak-bapak tak nak kerja bu. Kenapa? Itu macam Imam Malik kata dia. Saya nanti yang kena. Kenapa ngocak Habib Nur tu macam Imam Malik? Cuman tojuk je kata dia. Nanti datang TV resen tu. Tak bisa. Ini gurauan daripada Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i. Tayyib. 5 menit lagi bahwasanya
peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi SAW kemudian ditunjukkan lagi. Singkat cerita 5 menit ini, ada seseorang yang kukunya panjang betul. Kukunya panjang. Min nuhas. Allah buatkan dari tembaga. Kemudian dengan kuku yang panjang tersebut, dia garuk mukanya sampai ke badannya. Hancur. Kemudian utuh lagi, dia garuk lagi dengan kukunya tadi. Nabi SAW tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa itu wahai Jibril?" "Dialah daripada umatmu, gambaran daripada umatmu ya Rasulullah, di mana mereka selalu lidahnya membicarakan kejelekan saudaranya." Jadi kerjaannya ngomongkan orang terus. Maka bu, kalau nanti suka ngomongkan orang, nanti kuku ibu panjang-panjang, nanti garuk sendiri, oh ancol, balik lagi, ancol. Itu suka ngomongkan orang. Tapi saya yakin ibu-ibu di Semendaluk ini tak ada. Tak suka ngomongkan orang. Saya yakin tuh. Tak ada sikit nampaknya. Iya, betul bu. InsyaAllah bu ya. InsyaAllah tak ada ngomongkan orang. Tapi kadang-kadang tetangga nih kak yang buat ancol. Iya pak. Nak pergi dekat-dekat nak lebaran ni. Hari minggu pertama, motor baru. Tetangga sebelah, jantungnya pun dep-dep. Tarik nafas. Minggu kedua, sopa lagi naik. Jadi ada Allah mah tetangga sebelah tu kata dia. Minggu ketiga, kulkas 4 pintu. 2 hari nak lebaran, betul, mobil naik, selap dia. Allah. Barulah dibilang, kau tahu tak, tengok dua tadi. Laki kan tak kerja tu kata dia. Laki tak kerja tapi duit banyak, dari mana dia dapat dia? Mulai itu ibu-ibu, kan ibu-ibu sini. Ibu-ibu di Tonya, insya-Allah top semua. Tak ada ngomongan begitu tu. Laki tak kerja tapi banyak duit, jangan-jangan jual narkoba kali kata. Mulai ngomongan orang. Astagfirullah. Itu manusia-manusia macam begitu nanti yang selalu membicarakan orang, dia akan garuk sendiri mukanya dengan tangannya sendiri yang terbuat, Allah panjangkan kukunya yang terbuat dari tembaga. Singkat lagi, yang terakhir yaitu cerita daripada manusia yang memotong lidahnya sendiri dengan tangannya. Bimaqarida min nar, gunting yang terbuat dari api neraka. Diputuskan panjang, balik lagi lidahnya. Rasulullah tanya, "Ya Jibril, manhum ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril?" "Mereka adalah khutaba'u min ummatik." Ini orang-orang yang suka ceramah. Ini saya kena nih sama kiai-kiai di sana. Iya kiai, ini kena nih, hari ini kena nih gitu nih. Kenapa wahai Jibril? Itulah dia kalau ngomong, omongan sama apa yang diucapkan itu tak sama. Itu. Maka hati-hati. Terkadang ya'murunan nasa, dia nyuruh orang baik, tapi dia tidak berbuat baik. Dia suruh orang baik ni, tapi dia tidak mau berbuat baik. Allah, ini yang berat bagi umat-umat Nabi Muhammad yang mereka selalu berkhutbah, selalu berceramah. Ketahuilah bahwasanya ceramah itu tanggung jawabnya besar. Saya bilang saya bukan ceramah di sini. Saya cuma menyampaikan ilmu ya. Yang apa yang saya tahu saya sampaikan. Nak ceramah sih tak ada takut. Nanti kena tadi tu, nak gunting nanti mau lidah. Takut. Cuma menyampaikan ilmu aja, kewajiban. Karena kalau tak disampaikan nanti berdosa. Kan begitu. Cuma menyampaikan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia-manusia yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya banyak-banyak terima kasih, alhamdulillah. Insyaallah kampung Desa Mandalo ini kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali para kiai, para guru-guru ngaji. Saya berpesan di sini, hormati guru-guru ngaji walaupun dia hanya guru ngaji. Hormati ustaz-ustaz yang di sini hanya baca tahlil. Hormati. Sayangi dia. Sayangi dia, cintai dia. Yang datang ke sini sebagai tamu ini, antum datang, mungkin saya datang ke sini mungkin setahun sekali atau mungkin tidak lagi datang. Antum hormati saya, itulah wajar karena saya sebagai tamu. Atau ulama-ulama besar datang ke kampung antum hormati betul.
Tapi jangan lupakan guru-guru ngaji di sini. Nanti yang nyolatkan antum, yang ngafankan antum mati, yang mandikan apa saya? Bukan. Tak mungkin ente nelpon saya. Tak mungkin Pak Dalil, Beb, ada yang meninggal nih Beb. Saya di Pontianak, busuk dulu nih jenazah. Iyalah. Saya di Pontianak nih, ini ada yang meninggal nih Beb, tolong dikafankan. Ya Allah, bukan saya. Dan bukan kiai-kiai atau habaib-habaib yang ada datang di sini sebagai tamu. Bukan, yang ngafani antum itu orang yang di sini. Yang baca tahlil 7 hari siapa? Ustadz di sini. Ustadz. Maka guru-guru ngaji di sini hormati, sayangi. Kira-kira badannya kurus ditanya, ngapa kurus? Ditanya, jangan diam-diam jalan guru ngaji. Ngapa tandik motor ke? Nah, tanya, kalau tandik motor sampean patungan, kasih motor, tak ada bagus pun tak ada apa-apa, kasih motor yang biasa-biasa, kan begitu. Yang penting bisa berjalan. Iya, mungkin begini, mungkin dia belum kawinkan. Iya, atau yang sudah kawinkan aja. Kiai paling suka, sama gak sama Beb? Allah, itu betul. Yang nanti yang akan mengafani antum, yang akan nyolati, bukan tamu-tamu di sini, bukan benih. Yang nyolati itulah guru-guru. Maka ya Allah, ditanya dia duduk temenong begini di masjid, subhanallah, ditunggu depan sini. Asal matanya tuh gak mandang pun dah tak ada gak. Padahal mata tuh bagus, tapi macam tak ada mandang, itu banyak utang. Ditanya, ngapa? Ada duit ke Ustaz? Tak ada benda utang. Men benda utang kula yang beje. Kan gitu. Jadi perhatian sampean, jangan tak ada perhatian. Ini yang ustaz-ustaz datang tamu antum perhatian, iya wajar karena hanya sebagai tamu, tapi jangan lupakan guru-guru ngaji, kiai-kiai yang ada di sini, karena berkat mereka lah kampung kita ini mendapat ketenangan, kampung kita ini mendapat keberkahan. Kita tidur, mereka kiai-kiai, ustaz-ustaz di sini di waktu malam dia mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, Allahumma anzil alainal barakah fi qaryadina. Itu doa yang selalu mereka ucapkan. Ya Allah, turunkan keberkahan bagi kampung kami, ya Allah. Kita tidur nyaman. Mereka ni kiai-kiai ni angkat tangan. Maka kampung kita alhamdulillah nyaman, tenang. Insyaallah desa Mandalo ini desa yang tenang. Amin. Desa yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, bil khusus Sahibul Hajah, Bapak Dalil sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah. Dan kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin sekali berpanjang lebar tapi lama betul, sejam lebih, 2 jam dah hampir. Tapi insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruguna min ba'di tafarrugan ma'suma. Wala taj'al finna wala minna wala ilaina syaqiyan wala mahruma. Mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, datangnya dari anak pribadi. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita ya. Kiai seorang. Isam Budi. Ampun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nasta'firuka wa nas'aluka diyadana wa abdadana anfusana wa amwalana wa kullu shay'in qadara. Allahumma ja'alna wa yawfikana fika wa amanika wa ayazik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibaghin min syarri kulli syarr innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna mujibatin nadama fil hal ma'adnaka as-sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa liman habbana bika wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.